Jadi orang itu gini ngelihatnya itu, debat pertama itu adalah the moment of truth kalanya, saya lihat tuh. Mmm. Apakah yang diklaim dengan gemoy, it is true, bener nggak? Gitu. Yang itu kan sebetulnya pencitraan ya, Mhm. gimik citraan Pak, Prabowo ini gemoy, Mhm. seperti itu. Nah, gemoy itu kan disimbolkan dengan bayi yang lucu. Itu strategi yang bagus, Pak. Nggak ada orang yang bisa membuli bayi kan. Mmm. Jadi kita kan nggak bisa menyerang itu susah, Iya. karena menyenangkan, lucu gitu. Jadi disukai, very likable gitu. Nah, tapi pada saat debat itu kondisinya berbeda. Orang melihat Pak Prabowo itu ada emosional ya. Banyak beberapa kata-kata, "Sorry ye, Mas Anies, Mas" ini sebetulnya kan bukan, statement yang objektif, tapi Mhm. lebih ke emosi. Nah, dilihat ini kok gak gemoy. Dan disitulah kemudian publik melihat gemoy itu, tidak seperti yang digambarkan sehingga turun. Nah, turunnya ini kemudian saya coba analisis. Setelah beberapa lama, kenapa kok turun? Pertama, biasanya kalau ada satu strategi atau kata-kata program yang bagus dipromosikan, itu kan dari tim sesnya ya, ngangkat. Di Twitter itu setelah turun, ternyata yang bicara soal gemoy ini hanya 01 dan 03. Bahkan Mmm. 02 sendiri kan nggak ngomongin Oh. gemoy. Oh gitu, Iya. oke. Lah, ini kan program bagus, kenapa kok enggak? Yang ada paling hanya bot-bot kecil gitu. Mhm. 01 pasukan, organiknya gede banget, 03 juga sama, artinya gemoy jadi sangat negatif di Twitter itu. Dan membicarakan hanya mereka turun. Nah, kalau 2 ini nggak ngomong, jatuh lagi. Baru kemudian muncul Desa Anies, Oke, jadi gitu. summary-nya adalah justru, gemoy itu turun setelah debat pertama Ya, karena ternyata, persepsi orang terhadap gemoy dan Pak Prabowo itu jadi luntur gitu setelah adanya debat pertama. ya, Kemudian baru masuk desak Anies yang, eee, ibaratnya, posisinya bisa mengalahkan yang tadinya performance gemoy gitu ya, Pak, ya? betul. Oke, Itu tinggi Mmm. sekali itu. Mmm. Ketika, Anies pas datang diteriakin, "Prabowo Prabowo," gitu. mmm, Nah. Dia berani masuk di kandang lawan, satu. Mhm. mmm, Pertanyaannya real dari masyarakat yang punya masalah, mmm, men-challenge betul, tidak dibuat-buat, silakan pertanyaan apapun ya, kita juga pengen tahu misalnya gitu. Jadi itu kemudian baru luas. Itu belum masuk ke K-pop nih, mhm, masih tapi udah tinggi Desa Iya. mhm, Anies. Jadi artinya memang betul strateginya. Ketika dia sudah mulai menyasar bukan hanya mahasiswa, masyarakat umum, petani, nelayan, baru itu masuk. Nah, itu pun belum masuk ke, traction-nya K-pop. mmm. Baru itu, Anies tengah malam itu. Jadi sebetulnya kalau ditanya, kan yang lain pada sibuk. Itu saya lihat pas Iya, pas live-nya pertama di belakang ada lampu strobo, itu kan kayak lagi di mobil, heeh, ada Nah. polisi yang ngikuti mengawal ya, kan, Nah. artinya lagi jalan pulang entah apa gitu. Nah, mmm, dari sekian banyak obrolan itu, yang menarik buat, K-popers yang jadi viral adalah ketika Anies nggak bisa matiin matiin streaming. lah, iya, Ini bener-bener bapak-bapak betul. heeh, Terus kemudian ada anak, "Pak, saya nggak punya bapak, boleh nggak Bapak, saya panggil ayah, abah?" heeh, Ya, "Saya nggak punya." "Oh boleh silahkan." Jadilah Abah abah online. online, abah mhm, nasional. Itu tak terduga. Dan belakangan kemudian ada yang bikin kan, Anies Bubble. mhm, Itu waktu saya lagi liburan tuh, barengan sama anak saya kebetulan. Dia itu generasi milenial akhir. mmm, Dia ketawa-tawa lihat Twitter. "Ada apa nak?" Itu. "Ini ya, ini teman-teman lihat nih, pada bikin bubble." "Bubble itu apaan?" Diterangin saya bubble di situ. Bubble itu terangin ini ya, bubble itu. Jadi eee, fandom itu Fandom fandom, mhm, mereka oke. punya, idol mhm, dan mereka pengen interaksi langsung, tidak mmm, hanya nonton. Nah, iya, supaya mereka bisa interaksi adalah ada namanya bubble untuk masing-masing dan itu berbayar sebetulnya. Kamu tanya apa nanti bisa dijawab, ada kegiatan apa yang baru nanti kamu dapat duluan. Jadi interaksi di luar panggung itu. Mereka pilihlah Anies Bubble. Jadi, Anies Bubble itu menjelaskan langsung dikumpulin. Anies waktu kecil, kemudian sampai waktu jadi menteri, dalam hitungan beberapa jam, dikumpulkan semua jadi satu. Saya tanya ke anak saya, "Kok bisa seperti itu? Cepat banget mereka bikin." Nah ini K-pop kayak gitu kan. Dia Mmm. bisa nyari dan bentuknya beda, komunikasinya berbeda, bentuk meme-nya dalam bentuk video yang dikumpulin berbeda dari yang biasanya saya lihat di kalangan, buzzers. Kalau buzzers kan ada stempelnya, Iya. logonya, ini nggak ada dan mereka benar-benar nggak ada sisi politisnya.
Nah ini kemudian muncul mereka menjadi perhatian. Mm-mm. Orang-orang menjadi banyak belajar dan itu memberikan semangat lagi kepada grup K-popers ini. Mm-mm. Kenapa? Ada peristiwa menarik sebelumnya. Itu ada Partai Sokmed namanya. Dia Iya. perang lawan K-pop. Dibilang itu sudah apa itu bodoh sejak kandungan atau apa gitu ya. Kan kesel sekali ibaratnya gitu. Dan di sini orang akhirnya memperhatikan pada belajar bahasa Hangul. Ya bahasa itulah Korea lah huruf gitu. itulah. Ya, itu. Terus istilah-istilahnya buat mereka senang. Saya juga tanya juga ini apa mereka sangat menjelaskan. Ya saya juga mau tanya itu ajusi apa, terus Ajusi, opa apa gitu kan, Ya, apa betul. ya kan? Hanya Terus orang kenapa juga Anies dikasih lambang burung hantu gitu Ya. ya? Heeh. waktu itu juga langsung keluar. Nah ini apa nak ini? Nak? Wah ini ya lihat nih. Ada kita itu ya dibilang, kalau ada satu tokoh yang kita sukai, kita punya emot dulu, emoticon. Jadi emot ini untuk ini, emot ini untuk ini, emot ini. Nah untuk Anies kayaknya sosok yang berpengetahuan dan cerdas. Emot yang paling cocok adalah burung hantu, all gitu. Maka langsung dibuatlah all itu. Dan itu akhirnya dipakai juga sama Anies juga. Mereka makin senengan di situ. Cuma mereka bilang, tolong tim ses jangan ikut-ikutan. Buzzer kalian nggak diundang. Artinya ini dunia sendiri. Ada istilah yang mereka sebut, nah ini menarik. Namanya K-popification of presidential election. Oke. Ini adalah proses anak saya bilang ini menarik ya sekarang pilpresnya. Jadi mana mereka mau belajar, mau mengetahui, ingin tahu banyak tentang pilpres dan Anies itu. Dan quote itu saya lihat juga di beberapa kali di percakapan mereka. Ini menarik nih pilpres sekarang. Kenapa? Karena capres ternyata bisa di-engage langsung sama K-pop. Dan kemudian dari Anies Bubble itu ada padanannya dari dunia K-pop. Dunia K-pop itu kan ada performance sebetulnya. Mereka nonton bersama itu performance. Di performance itu ada dua. Live performance atau lip sync. Rata-rata, ya saya jadi tahu sekarang. Tanya Indra aja tanya. Rata-rata itu lip sync. Oke. Rata-rata lip sync. Ada satu atau dua yang dia live performance. Begitu live performance, wow keren gitu. Senang sekali. Nah, yang kemarin pas di Sumatera Barat, Anies kan langsung live performance dari Anies. Oh, yang lain langsung komen, oh, live performance. Saya nggak paham. Ini apa urusannya? Memang kayak gini kan debat itu. Ternyata di dunia K-pop itu live performance itu memang nyanyinya live. Dan dia benar-benar paralelkan kan. Ini presidential election, tapi mereka lihat dari kacamata K-pop. Makanya ini K-popification of presidential election. Mereka saya lihat istilah itu ada di situ. Nah ini yang makanya jadi menarik, membuat mereka yang ceruknya kan besar. ARMY itu ada demografinya. Waktu itu saya bilang ini ada seperti pertempuran antar zeitgeist, semangat zaman saya bobas semua masku nanti tolong dikoreksi. Saya temukan ini mas. Ini ada lain kan si Anies Bubble. Mereka ngomong dengan asik. Jadi dunianya itu adalah orang yang dia jadi bubble itu dia sukain kegiatannya apa, quote-quote-nya apa, mereka bahas sendiri dan mereka tidak jelek-jelekin yang lain. Masuklah itu buzzers dari 02 itu masuk di sana ngerecokin. Wah ada itu di grup tertutup sebetulnya Partai Sokmed kan bikin. Kalau caranya masuk aja di timeline, kemudian sebutin soal FPI, HRS dan lain-lain, recokin lah gitu. Itu mental. Ini buzzer, kita bukannya nggak tahu, kita bahas punya kita saja. Kamu bahas itu tempat lain aja. Dan itu dunia K-pop kan seperti itu. Gitu. Jadi ini dunia yang berbeda. Dan sehingga pasangan antara Desa Anies tadi yang sifatnya offline, mereka umumkan di Anies Bubble, akhirnya dia tinggi banget ini, si Desa Aniesnya sangat tinggi. Apa yang ada di sana masuk ke sini, yang dari sini masuk ke sana juga. Dan inilah yang terjadi interaksi. Bagus. Saya lihat ada yang menarik itu di 02, mencoba untuk menarik dunia K-pop. Mereka bikin video, dalam video itu ditampilkanlah yang dance gitu. Ditunjukin, oh ini aja udah mendukung Prabowo Gibran. Quote-nya di situ adalah K-popers harus mendukung Prabowo Gibran gitu. Oh, ini ada kan itu, Mas? ada tulisan gitu. Itu off banget kan. Ya mendukung kok masa dipaksa. Padahal dia sukanya interaksi. Jadi ini pun dapat mental juga.